Selamat datang di channel Dongeng Archil. Jangan lupa subscribe. Namanya Alia, 10 tahun. Ia suka memotret apa saja. Bunga, kucing, langit senja, dan kadang bayangan dirinya di kaca. Ia punya kamera tua peninggalan ayahnya, tapi ia menyebutnya kamera ajaib karena setiap kali memotret, rasanya seperti menangkap momen kehidupan yang tak bisa diulang. Suatu sore, saat sedang berburu foto di desa tempat tinggal neneknya, Alia melihat sebuah rumah tua besar tersembunyi di balik pepohonan rindang. Catnya mengelupas, jendelanya gelap, dan pagar kayunya setengah roboh. Penduduk desa menyebutnya rumah Amarta dan katanya rumah itu berhantu. Tapi buat Alia, rumah tua itu adalah kesempatan emas. Bayangkan betapa keren fotonya nanti, pikir Alia sambil menggantungkan kamera di lehernya. Rasa takutnya kalah oleh rasa penasaran. Alia melangkah masuk melewati pagar tua yang berderit. Angin sore bertiup pelan, membuat daun-daun kering berputar di kakinya. Pintu depan rumah terbuka sedikit, seperti mengundangnya masuk. "Permisi," katanya pelan, walau tak ada jawaban. Lantai kayu berdecit saat Alia melangkah masuk. Ia menyalakan kamera, memotret tangga tua, jendela yang pecah, dan sebuah lukisan besar berdebu yang tergantung miring. Saat lampu kilat menyala, ia melihat bayangan seseorang di ujung koridor. "Siapa itu?" tanya Alia pelan, tapi tak ada jawaban. Bayangan itu menghilang. Alia menelan ludah. Ia tahu ia harus pergi. Di layar kamera Alia muncul gambar seorang anak perempuan berpakaian putih berdiri di dekat perapian. Tapi saat Alia menoleh, tak ada siapapun di sana. "Ini pasti kamera ajaibku," bisik Alia. Ia menyusuri lorong ke arah loteng. Pintu tua itu berat, tapi berhasil ia dorong. Loteng itu penuh debu dan kotak kayu. Saat memotret sebuah meja tua, kilatan kamera menampilkan anak perempuan tadi sedang menulis di buku harian. Alia tertegun. "Siapa kamu?" bisiknya. Dan untuk pertama kalinya, suara itu menjawab. "Namaku Nara," terdengar pelan dan lembut. "Aku dulu tinggal di sini." Alia menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Tapi di atas meja, sebuah buku harian tiba-tiba terbuka sendiri. Alia mendekat dan membaca halaman yang terbuka. "Hari ini aku sedih. Semua orang pergi karena wabah. Aku sendirian di rumah ini. Aku takut dilupakan. Andai saja ada yang bisa melihatku, walau hanya lewat sebuah foto." Tiba-tiba, Alia paham. Nara adalah hantu anak kecil yang tertinggal di rumah ini karena kenangan yang belum selesai. Nara tak ingin menakut-nakuti. Ia hanya ingin dikenang. Dengan tangan gemetar, Alia mengambil satu foto terakhir. Buku harian, meja kayu, dan cahaya senja yang masuk dari celah jendela. Di layar kamera, terlihat Nara tersenyum, berdiri di samping meja. Dan saat itu juga, angin hangat berhembus, membawa aroma bunga. Rumah itu tak lagi terasa dingin. Loteng yang gelap jadi terasa terang. "Terima kasih, Alia," suara itu berkata pelan. "Kini aku bisa pergi." Alia turun dari loteng dengan hati yang tenang. Sebelum pergi, ia berbisik, "Selamat tinggal, Nara." Saat keluar dari rumah, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Rumah tua itu mulai menghilang perlahan, seperti kabut pagi yang memudar. Kini, hanya tinggal padang rumput dan pohon tua berdiri di tempatnya. Alia tertegun melihat itu. Ternyata rumah itu adalah misteri yang Alia sendiri tidak tahu kenapa bisa terjadi karena sangat di luar nalarnya. Lalu Alia berkata dalam hatinya, "Ternyata semua yang terjadi di dunia ini secara tidak sengaja dan apapun bisa terjadi tanpa disadari dan direncanakan sebelumnya." Ia menatap kameranya. Foto terakhir itu masih ada. Nara masih tersenyum. Sejak hari itu, Alia tak hanya memotret bunga dan langit, ia mulai mencari tempat-tempat penuh cerita. Karena ia tahu, kadang kamera bisa menangkap lebih dari yang bisa dilihat mata. Dan setiap kali ia bercerita tentang rumah tua berhantu itu, ia selalu mengakhiri dengan kalimat, "Bukan semua hantu itu menakutkan. Ada juga yang hanya ingin dikenang." Itu sudah dibuktikan oleh Alia sendiri, meskipun Alia juga pertama merasa takut dan tertegun.